Oke, baik semuanya selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Seperti biasa, malam Jumat, hari Kamis, malam yang selalu ditunggu-tunggu kita semua ya. Karena di sini waktunya kita bisa bertanya-tanya mengenai kesehatan, kemudian mengenai manfaat flavano untuk masalah kesehatan lainnya bersama Dokter Winda. Nah, topik kita malam hari ini adalah manfaat Cocoa Flavano untuk kesehatan jantung. Nah, Bapak Ibu di sini pasti semua punya jantung ya. Nah, tentunya kita bisa nanti mendengarkan penjelasan dari Dokter Winda bahwa Dokter Winda akan menjelaskan akan ada banyak sekali manfaat flavano untuk kesehatan kardiovaskular, tentunya juga untuk jantung kita. Oke, kita bisa tes dulu ya. Dokter Winda, Hai, halo, oke. Nah, dokter ini saat ini sudah berada di Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Sudah pulang dari Korea nih ya. sudah Eh, kembali ke kenyataan ya. iya, sudah balik ke realita ya, Dok ya. Ya, Bapak Ibu jangan bersedih. Nanti kalau misalnya mau ikut trip sama Dokter Winda, tenang bisa kejar terus promonya, nikmatin terus bisnisnya ya, biar bisa jalan-jalan bareng dengan Dokter Winda. Oke dok, tema kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavano untuk kesehatan jantung ya. Oke, Oke. Bapak Ibu jika ada yang ingin tanyakan, nanti bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan saya juga akan mempersilahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin memberikan kesaksiannya nih pada malam hari ini. Kemudian pertanyaan akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Baik, sudah muncul ya di handphone atau laptop Bapak Ibu semua ya. Baik, silakan Dokter Winda. Oke, thank you Diana. Berhubung ini masih bau-bau Korea, jadi aku mau menyapa hari ini dengan ala-ala Korea, nggak apa-apa ya. Annyeonghaseyo, teman-teman FHI. Masih berbau-bau Annyeonghaseyo. Korea. Wah, di jawaban Annyeonghaseyo ya. Oke, aduh, masih kebayang-bayang nih. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang kemarin bareng-bareng sama aku juga baru habis kita dari Korea tuh masih kayak membekas banget ya kenangannya, dan jadi makin gak sabar untuk the next trip nih, karena pasti next tripnya uh, bakalan makin seru lagi. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ngerasain, jangan lupa kejar ya, biar kita nanti bareng-bareng seru-seruan di trip-trip yang selanjutnya. Oke, tapi tentunya kalau kita mau senang-senang ke liburan, trip kayak gini gitu kan, tentunya akan semakin sempurna kalau kitanya sudah dalam kondisi yang sehat. Tentunya kalau kita sakit, ya kita mau jalan-jalan juga pasti nggak nyaman gitu kan, susah gitu, nggak bisa benar-benar nikmatin. Terutama penyakit yang satu ini nih, karena penyakit satu ini, jangankan buat jalan-jalan ya, buat daily aja kadang-kadang kita jadi berat, apalagi mau jalan-jalan langsung jadi mikir, aduh nggak usah deh jalan-jalan, saya sakit punya penyakit ini, yaitu penyakit jantung. Penyakit jantung ini bisa dibilang adalah penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia, gak cuma di Indonesia, di dunia. Jadi ini pasti kita semua di sini ada setidaknya mengenal satu orang yang menderita penyakit jantung. Itu saking banyaknya penderita penyakit jantung di dunia ini ya. Jadi yuk kita bahas penyakit jantung ini supaya kita bisa lebih memahami dan bisa menjaga jantung kita, biar nantinya kita bisa jalan-jalan dengan lebih hemat ya. Baik. Mungkin boleh dibantu di silent ya, di mute ya, yang suaranya bocor. Oke, nah kalau kita ngomongin soal jantung, jantung itu kan adalah organ tubuh kita yang bisa dibilang salah satu yang paling penting ya, karena dia bertugas untuk memompakan darah ke seluruh tubuh, ya ke seluruh tubuh. Nah sehingga kalau begitu dia itu nggak boleh berhenti kerja, karena kalau dia berhenti kerja itu darah tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh kita, dan kalau tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh kita,
Itulah yang bisa membahayakan nyawa, yang bisa mengancam nyawa. Nah, tentunya karena dia harus kerja terus-terusan, otomatis dia juga harus mendapatkan suplai darah yang selalu cukup. Ya, dia harus mendapatkan nutrisi, dia harus selalu mendapatkan oksigen yang cukup karena dia supaya bisa bermetabolisme untuk punya tenaga dalam memompa darah. Nah, di sini teman-teman tentunya untuk mendapatkan darahnya sendiri di dalam jantung itu ada namanya arteri koroner, pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner inilah nanti yang akan mengantarkan darah ke bagian-bagian dari si jantung itu sendiri supaya bisa sampai nutrisinya, oksigennya untuk nanti dimetabolisme oleh sel-sel jantung menjadi energi. Nah, cuman belum di slide, belum di masih back dulu ya. Nah, cuman itu dia teman-teman, di sini pun bisa terjadi masalah ya. Kalau terjadi penyumbatan pada pembuluh darah koroner ini akan jadi fatal. Inilah yang kita sebut dengan penyakit jantung koroner. Jadi di sini terjadi penyumbatan ataupun penyempitan pada pembuluh darah koroner karena terjadi kerusakan pada lapisan dinding pembuluh darahnya yang diikuti oleh penebalan dan juga kekakuan dari pembuluh darah tersebut. Dan ini bisa mengganggu aliran darah ke jantung itu sendiri sehingga bisa mempengaruhi kekuatan jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Slide. Nah, ini dia kalau kita ngomongin statistik seperti tadi saya bilang ya, jantung itu masih menjadi salah satu ya penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia. Dia itu peringkat 1, peringkat 2 deh ya, ganti-gantian sama stroke karena sebenarnya case-nya sama. Sama-sama penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah, cuman beda lokasi doang. Kalau penyakit jantung iskemik itu di jantung, kalau stroke itu di otak. Jadi cuma bedanya itu aja. Tapi kondisinya sama. Makanya mereka masih menjadi juara 1 dan juara 2 penyebab kematian tertinggi di dunia. Slide. Sama juga halnya di Indonesia juga, karena memang di Indonesia sendiri kan termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia juga. Jadi hampir apa yang terjadi di dunia itu juga hampir sama juga yang terjadi di Indonesia ya. Sama juga untuk peringkat 1 dan 2-nya itu adalah stroke dan jantung untuk yang penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Slide. Suaranya kurang jernih ya? Coba ya sebentar. Jelas, Dok. Jelas banget kok. Oh, jelas banget ya. Oke, aku lanjut ya. Nah, untuk penyakit jantung koroner ini juga sebenarnya ada nggak sesederhana cuman penyakit jantung gitu doang. Ada beberapa, ada bagian-bagian, ada jenis-jenisnya sebenarnya. Jadi yang pertama adalah penyempitan pembuluh darah jantung, yaitu angina pectoris. Nah, kalau pada angina pectoris, ini dia baru menyempit doang. Yang kalau teman-teman tuh familiar biasanya dibilang, iya nih penyempitannya 70%, 80%, 90% gitu ya. Itu disebutnya dengan angina pectoris. Nah, terus ada lagi satu lagi yang sudah benar-benar tersumbat. Nah, kalau terjadi penyumbatan yang terjadi namanya adalah serangan jantung atau infak miokard. Nah, kita akan bahas ini satu-satu ya. Slide. Nah, inilah dia kira-kira proses terjadinya penyempitan pada pembuluh darah kita. Jadi kalau waktu kita baru lahir itu kondisinya masih normal, bersih, clean. Ya. Lalu dengan seiringnya waktu, bertambahnya usia, di sini yang bertambahnya bukan karena semata-mata usia kita bertambah lalu kita udah pasti akan tambah sempit pembuluh darahnya. Enggak, tapi maksudnya adalah dengan bertambahnya usia, gaya hidup kita juga akan semakin bertambah. Faktor-faktor itulah yang akan nanti mempengaruhi plak-plak pada pembuluh darah kita. Seperti semakin bertambahnya usia, kita makan makin macam-macam, ya kan? Terus kita juga semakin banyak terpapar dengan radikal bebas. Radikal bebas dari mana aja? Bisa dari polusi, bisa dari merokok, bisa dari makanan juga, atau minuman-minuman beralkohol, terus juga gaya hidup yang tidak sehat, ya. Semakin bertambahnya usia, itu akan semakin banyak tabungannya. Sehingga yang tadinya
mungkin pembuluh darah kita bersih, lama-lama sudah mulai ada tempelan-tempelan lemak, mulai dari lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah, lalu lama-lama lemak tersebut sudah mulai mengeras ya, lalu semakin menebal, sampai mungkin nanti di situ kalau dia posisinya kebetulan di jantung, itu yang akan teman-teman pertama-tama ngerasain yang namanya angina ya, ada kayak nyeri-nyeri sedikit gitu, nyeri-nyeri, sesak gitu ya, sampai mungkin ini pun bisa sampai terjadi ruptur atau pecah ya. Pecah inilah nanti yang akan bisa berakibat lebih berbahaya. Ya, ini akan tergantung lokasinya nanti kenanya di mana. Bisa mengakibatkan serangan jantung, bisa kalau posisinya di otak bisa kena stroke, atau juga bisa malah langsung menyebabkan kematian. Slide. Nah, sekarang siapa-siapa aja nih kita yang punya resiko untuk terkena penyakit jantung ini. Yang pertama, udah pasti adalah mereka yang punya hipertensi. Kalau teman-teman punya hipertensi, ya apalagi hipertensinya yang lumayan tinggi ya, contohnya di atas, biasanya itu di atas 160/95, itu resiko untuk nantinya akan terkena penyakit jantung koroner itu bisa lebih dari 5 kali dibandingkan dengan yang tekanan darahnya normal. Apalagi kalau punya hipertensi ditambah diabetes. Ini 2 kali lagi lebih banyak dibandingkan yang tanpa diabetes. Lalu tentunya juga teman-teman yang punya hiperkolesterol ya, kolesterol tinggi tentunya dong ya. Karena seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau di sini adalah terjadinya penyumbatan. Penyumbatan karena apa? Karena lemak, ya kan? Kolesterol di dalam darah. Otomatis kalau kita punya kolesterol tinggi, kita juga punya resiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Karena LDL itu sendiri, kalau kita biasa bilangnya kolesterol jahat makanya ya, itu sifatnya adalah aterogenik atau sifatnya itu dia membentuk aterosklerosis, membentuk plak gitu ya. Sedangkan kalau HDL sifatnya itu adalah justru memproteksi, melindungi pembuluh darah. Jadi kalau umpamanya kita LDL-nya tinggi, justru malah kita memberikan atau menanam plak-plak pada pembuluh darah kita. Makanya jangan LDL yang ditinggiin, tapi HDL-nya ya. Slide. Lalu merokok juga bisa membuat kita beresiko terkena penyakit jantung koroner. Why? Bukan karena rokoknya itu langsung merusak jantung, bukan. Tapi pada dasarnya, rokok itu kan adalah radikal bebas. Dan radikal bebas akibat dari rokok ini, inilah nanti yang akan bisa merusak kadar dari kolesterol baik atau HDL. Akibatnya apa? Akibatnya, HDL kan tadi sifatnya adalah memproteksi, melindungi. Otomatis pelindung kita jadi menurun. Akibatnya, si LDL atau kolesterol jahat jadi lebih gampang untuk nempel di dinding pembuluh darah. Dan ini biasanya mereka-mereka yang merokok itu resikonya lebih besar 70% dibandingkan yang tidak merokok untuk terkena penyakit jantung koroner. Apalagi semakin banyak rokok yang dihisap atau semakin berat dan semakin lama merokoknya akan semakin tinggi resiko terkena penyakit jantung koroner. Lalu tentunya yang punya resiko juga adalah yang memiliki penyakit yang merupakan ibu dari segala penyakit, yaitu diabetes mellitus ya. Ya namanya juga ibu dari segala penyakit ya, dari dia bisa jadi kemana-mana, termasuk salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Jadi kalau teman-teman yang memiliki diabetes itu punya resiko di lebih dari 50% untuk terkena penyakit jantung koroner dibandingkan yang tidak memiliki diabetes. Apalagi yang wanita. Kalau wanita dengan diabetes mellitus itu resikonya bisa 3 kali dibandingkan pria yang resikonya 2 kali untuk terkena penyakit jantung koroner. Slide. Lalu bisa juga memang dasarnya nih sudah punya masalah kelainan pada jantung ya, atau gara-gara faktor gaya hidup yang lain ya, karena stres atau pola makan yang salah, gaya hidup, kurang olahraga yang dimana biasanya ini
justru sebenarnya nanti akan mengarah ke penyakit-penyakit yang tadi ya, hipertensi, hiperkolesterol, dan yang lain-lain, yang nanti ujung-ujungnya mengakibatkan komplikasi ke penyakit jantung koroner. Slide. Nah, itu dia tadi kita bahas baru yang dari sisi penyempitan doang. Nah, kalau namanya masih nyempit, itu artinya aliran darahnya masih ada, masih jalan. Cuman memang sudah mulai melambat. Makanya kita ada nyeri-nyerinya. Dan itulah yang akan mengakibatkan kekuatan jantung kita itu dalam memompa jadi mulai menurun. Makanya kenapa kita jadi lebih gampang capek, rasanya lebih berdebar-debar, ya kan? Nah, itu karena masih menyempit doang. Nah, ini kalau seandainya sudah benar-benar ketutup. Nah, tersumbat ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan infarct miokard. Jadi infarct miokard ini adalah kondisi di mana terjadi sumbatan pada satu atau lebih dari pembuluh darah koroner. Biasanya itu karena adanya gumpalan darah yang menutup jalurnya. Sehingga area yang harusnya diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut tidak mendapatkan pasokan dan mengakibatkan kematian sel atau jaringan pada di bagian area yang harusnya diperdarahi oleh si pembuluh darah tersebut. Dan di sini teman-teman seringnya justru malah lebih dari 90% penderita yang mengalami serangan jantung atau infark miokard ini justru karena plaknya itu yang pecah itu biasanya justru dari area lain. Nah, justru dari area lain, lalu ikut aliran darah dan nyangkut di pembuluh darah jantung. Makanya kadang-kadang sering banget kan kita lihat, padahal dia nggak ada keluhan nggak ada keluhan jantung, kelihatan sehat, masih muda, padahal rajin olahraga, kok tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Ini sering banget seperti ini kejadiannya. Karena sebenarnya itu dia, plak itu nggak hanya adanya di otak atau di jantung aja, tapi bisa di seluruh pembuluh darah di dalam tubuh kita. Makanya semuanya harus kita jaga sama-sama ya. Slide. Nah, gejala-gejalanya gimana aja nih? Kalau umpamanya ada yang terkena serangan jantung. Pada dasarnya namanya juga serangan jantung ya, pasti nyeri dada dong, tapi nyeri dadanya itu khas. Seperti apa? Pertama mulai dari lokasinya. Lokasinya itu biasanya di area tengah, di tengahnya itu dia di belakang dari tulang dada, atau bisa juga di dada agak ke sebelah kiri. Lalu rasanya itu bisa seperti ditekan atau ditempa benda berat, atau terasa panas, terbakar, atau seperti diremas-remas, ditusuk, diiris, ataupun rasanya seperti tercekik. Dan yang menjadi khas juga dari gejala serangan jantung adalah adanya penjalaran. Nah, jadi menjalar ya. Jadi nyerinya tadi itu nggak hanya di dada aja, tapi ada menjalar. Menjalarnya bisa ke leher, ke rahang bawah, atau bisa ke bahu, atau tembus ke belakang ke punggung, atau bisa sampai ke pergelangan sampai dengan jari-jari, atau bisa juga ke arah ulu hati. Dan biasanya juga disertai dengan gejala penyerta. Gejala penyertanya bisa seperti namanya juga nyerinya seperti itu ya. Jadi biasanya rasanya tuh sesak nafas, keringat dingin, dan pucat. Slide. Nah, ini kurang lebih ilustrasi gambaran dari penjalarannya ya. Slide. Nah, lalu apa nih yang kita lakukan kalau seandainya kita ketemu orang, waktu kita lagi mungkin di restoran atau lagi di mana kayak gitu ya ceritanya. Lalu ada orang di sekitar kita yang mengalami serangan jantung. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini penting banget teman-teman. Karena faktanya adalah angka kematian tertinggi pada kasus serangan jantung itu justru adalah di jam-jam pertama. Jadi semakin terlambat kita melakukan tindakan, maka nyawanya tidak bisa diselamatkan ya. Jadi kalau tiba-tiba nih teman-teman lihat ada orang yang pegang dadanya sakit atau bahkan dia sampai pingsan, pastikan kira-kira keluhannya khas nggak dengan serangan jantung yang tadi. Tanya aja, tepok-tepok. Kenapa? Rasanya apa? Sakitnya seperti apa? Sakitnya di mana? Ada menjalar nggak? Gitu kan? Nah, setelah kita memastikan keluhannya, kita yakin langsung kita baringkan penderitanya di alas yang rata dan keras, ya. Umpamanya bisa di lantai atau di kursi yang
keras gitu ya, kursi panjang keras dari kayu gitu biasanya tuh kalau pamit kita suka di mana kayak gitu ya, entah di puskesmas atau di apa di tempat-tempat umum biasanya suka ada kursi panjang dari kayu gitu kan, itu juga bisa pokoknya kita baringkan di alas yang rata dan keras ya, sambilan kita juga langsung panggil dokter kalau bisa ya, atau kalau memang kebetulan kita ada akses kendaraan bisa langsung juga dibawa ke rumah sakit juga. Nah, lalu kalau biasanya nih orang tersebut memang dia sudah apa namanya punya penyakit jantung, dia sudah tahu dia punya penyakit jantung, biasanya pasien tersebut sudah standby obatnya di dalam tas atau dompetnya atau di kantongnya, yaitu aspirin 300 mg ya. Nah, ini bisa nih teman-teman juga langsung berikan ya. Ambil aspirinnya, diremukin, lalu dibuka dan diletakkan di bawah lidah ya. Lalu kalau seandainya pasiennya tiba-tiba jadi tidak sadarkan diri ya, teman-teman bisa melakukan yang namanya CPR atau resusitasi jantung dan paru. Slide. Nah, CPR apa nih? CPR itu apa? Nah, ini biasanya nih nggak semua tahu nih cara melakukan CPR dan bahkan nggak tahu CPR itu apa. CPR itu adalah resusitasi jantung paru yang digunakan sebagai langkah penyelamatan jiwa pertama yang di sini tujuannya adalah menggantikan peran jantung dalam mengalirkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Karena biasanya kan kalau akibat serangan jantung, apalagi dia tidak sadarkan diri, itu jantungnya denyutnya tuh berhenti, jantungnya tuh berhenti. Nah, sedangkan seluruh tubuh kita nggak bisa berhenti dapat pasokan darah kan. Nah, untuk sementara itu bisa kita bantu lakukan ya untuk mengalirkan darah dengan melakukan resusitasi jantung paru ini atau CPR. Slide. Nah, yang penting adalah dicegah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nih punya faktor resiko tadi, atau bahkan mungkin kebetulan ada kenalan teman-teman yang memang sudah menderita penyakit jantung, ini harus dijaga ketat ya, sebisa mungkin dijaga dengan baik. Cara mencegahnya gimana? Intinya adalah mulailah rubah gaya hidup dan jaga dietnya. Kalau kita kelebihan berat badan, yuk kita mulai yuk turunin berat badannya ya, jadi yang lebih ideal. Lalu kita mulai olahraga dengan lebih teratur. Nggak harus yang berlebihan, ringan-ringan aja yang penting teratur. Lalu kita kurangin deh ya, masukin yang jelek-jelek ke dalam tubuh dengan berhenti merokok ya. Lalu juga yang biasanya ini yang paling gampang ngomongnya tapi paling susah dipraktekkan yaitu mengelola stres ya. Pasti kalau selalu kayak gini nih, jangan stres, aduh gimana ya nggak stres, susah gitu kan. Tapi harus dicoba ya, usahakan untuk bisa mengelola stres. Lalu untuk makanan sendiri sih pada dasarnya adalah makan yang tidak berlebihan ya. Makan secukupnya aja, tidak berlebihan, lebih banyakin aja untuk buah dan sayurnya. Kurangin garamnya, kurangin alkohol dan juga kurangin kolesterol. Slide. Nah, ini dia termasuk salah satu solusi yang bisa membantu kita, yaitu Cocoa Flavanol. Ada original, sweet, dan juga DTM with L-arginine. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol ini adalah salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Dan kalau kita ngomongin polifenol, kita akan ngomongin soal antioksidan. Ya, manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi yang menjadi keunikan di sini adalah flavanol pada cocoa ternyata mendapatkan fungsi tambahan selain antioksidannya. Karena ternyata secara klinis dia itu juga bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga ya. Jadi dalam jangka pendek itu dia akan memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Cuman untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi tersebut juga agak-agak tricky ya. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein yang nanti akan digunakan untuk regenerasi sel. Nah, biasanya sih kita dapat arginine dari makanan kita sehari-hari ya.
Bisa dari daging-dagingan, daging merah, daging putih, atau bisa juga dari produk olahan susu ataupun kacang-kacangan. Slide. Ada keunikan tersendiri dari arginine ini ya dibandingkan asam amino yang lain. Arginine ini kalau dibutuhkan di dalam tubuh kita itu ternyata bisa diubah menjadi nitric oxide. Nitric oxide ini seharusnya diproduksi oleh sel endotelium pada pembuluh darah yang perannya adalah untuk memperlebar pembuluh darah kita supaya aliran darah jadi lebih lancar. Cuman biasanya nih kita sudah punya pembuluh darah, tadi kan sudah banyak yang mengalami kerusakan, udah banyak plak ya, sehingga sel-sel endoteliumnya rusak dan tidak mampu memproduksi nitric oxide yang cukup. Nah, ini bisa digantikan sementara nih oleh si arginine. Arginine yang akan diubah menjadi nitric oxide supaya pelebaran pembuluh darah tetap dapat dilakukan demi memperlancar aliran darah. Slide. Nah, tadi kan untuk mendapatkan flavanol dari kokoa itu sendiri juga agak tricky ya, karena biasanya proses pengolahan kokoa itu malah justru cenderung merusak nutrisi flavanolnya. Nah, di sini produsen kita itu Barry Callebaut sudah memiliki paten terhadap metode ekstraksi flavanol yang mereka gunakan untuk mempertahankan flavanol yang tinggi. Dan sini prosesnya telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, yang biasanya itu justru cenderung hancur dalam proses pembuatan coklat konvensional. Slide. Dan tentunya sudah banyak banget studi klinis yang bahkan studi klinisnya aja pun sudah dipatenkan juga. Nah, di sini termasuk salah satunya yang bisa membantu kita juga untuk tadi ya mencegah kita untuk atau mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung koroner, yaitu adalah untuk menjaga berat badan yang ideal. Nah, dari hasil studi klinis ternyata kokoa itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan metabolisme lemak. Nah, ini juga termasuk juga jadi lebih bagus sehingga bisa mengurangi lemak-lemak yang beresiko menempel pada dinding pembuluh darah kita. Slide. Lalu juga bahkan ada juga studi klinis ya di mana pada suatu penelitian itu subjek yang diberikan 300 mili kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi. Ternyata selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa itu terjadi penurunan perlengketan molekul pada permukaan trombositnya. Dan ini membuat trombositnya itu cenderung nggak lengket dengan molekul lain yang ada di dalam darah. Respon ini adalah respon yang sama pada saat mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin. That's why makanya ini juga bisa untuk membantu teman-teman membantu angina tadi ya. Angina, terus umpamanya ada yang kemungkinan tiba-tiba ada serangan jantung. Aduh, aspirin nggak ada. Ini bisa dibantu juga dengan kokoa flavanol ya. Slide. Lalu kita tentunya sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Itu kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu kokoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Slide. Tentunya untuk mendapatkan manfaatnya harus dikonsumsi dong ya. Nah, bagi kita yang masih cukup sehat ya, pada dasarnya sih sebenarnya sih dosis kebutuhannya akan tergantung kondisi tubuh masing-masing ya. Tapi kalau untuk yang basic ya, teman-teman bisa konsumsi yang original ataupun yang sweet itu mulai 5 gram setiap hari. Atau bisa juga konsumsi yang DTM with arginine 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance. Tapi kalau teman-teman kebetulan memang sudah punya faktor resiko yang tadi saya sebutkan di awal, boleh mengkonsumsi mulai dari untuk yang original atau sweet bisa 15 gram setiap hari atau bisa konsumsi yang flavanol arginine 3 saset setiap hari ya. Nanti pada dasarnya ini akan bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Jadi harus cek dan recheck dengan tubuhnya sendiri ya. Nah, jadi yuk kita sama-sama jaga jantung kita supaya lebih sehat agar hidup kita jadi lebih menyenangkan. Thank you.
Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu ya, untuk materinya ya, manfaat Cocoa Flavanol untuk kesehatan jantung. Baik, sebelum kita sesi tanya jawab, saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, di sini di layar handphone atau laptop Bapak Ibu sudah muncul ya FI Medical Consultant. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa WhatsApp ke nomor 0878 1706 6067. Namun ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Chat Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media ya Bapak Ibu ya, seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikTok di foreverhealthy.indonesia. Karena dengan mengikuti seluruh sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan promo dan juga informasi menarik seputar kesehatan ataupun bisnis dari FHI. Nah, seperti promo ini, saat ini ya Bapak Ibu ya, kita memberikan annual rank promo 2023 untuk pencapaian Star Warrior Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend ya. Untuk info lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini. Selanjutnya, yang kemarin sedih nggak bisa ikut jalan-jalan ke Korea, tenang. FI memberikan trip ke Bangkok periodenya 5 hari 4 malam. Bapak Ibu bisa mulai promo ini dari tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun nanti, yaitu 31 Desember 2023. Pengumpulannya dengan 60 poin dan juga 8.500 CV. Kalau yang pengen ke Dubai, juga ada ya Bapak Ibu ya. 7 hari 6 malam, periodenya dari 1 Januari sampai 30 Juni. Persyaratannya dengan mengumpulkan 25.000 CV dan juga 100 poin. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berangkat umroh tahun ini ataupun ada yang ingin jalan-jalan ke Eropa. FI juga memberikan trip gratis ini, periodenya sudah dilakukan dari 1 Januari sampai nanti 31 Agustus 2023. Caranya dengan mengumpulkan 150 poin dan 75.000 CV. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika ada yang ingin waktu Sabtunya nanti bingung mau kemana, ya Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor pusat FAI di Gedung Kosa hari Sabtu 4 Februari jam 2 siang. Kita akan ada bisnis preview di sana, akan dibawakan oleh Bapak Aris Hendra Wardana, Ibu Dea Kasih, dan juga ada MC-nya Ibu Ulfa Zuhra. Pastikan Bapak Ibu datang tepat waktu dan membawa calon-calon member FAI ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan pendaftaran untuk acara seminar branding di hari Senin nanti tanggal 6 Februari, jangan lupa untuk hadir ya. Namun pendaftaran ini sudah kami tutup. Saya mengingatkan untuk yang sudah daftar, pastikan hadir ya. Acaranya nanti di JDC hari Senin 6 Februari jam 2 siang. Nah, ini untuk 100 orang pertama yang hadir. Bagi Bapak Ibu yang sekiranya nggak kedapatan kuota untuk hadir di batch 1, tenang, kita akan ada batch 2 dan juga batch 3. Untuk info lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa tunggu ya. Makanya jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami. Oke, baik. Itu dia mengenai promo dan juga acara ya, Dok ya. Baik, tadi Dokter Winda membahas mengenai CPR ya, apa sih itu CPR? Mungkin bisa kita lihat sama-sama ya untuk mengetahui bagaimana teknik CPR yang baik dan juga benar. Mungkin bisa dibantu diputarkan. Caranya gimana? Selalu kita posisi di sebelah sini dulu, sebelah kanan. Ya kalau darurat sebelah kiri boleh juga sih, nggak ada masalah. Yang penting kuncinya ada sebelah sini, kaki sebelah sini, lututnya sejajarin sama tempelin sama bahu, sejajar. Nanti kalau sebelah kanan juga sama, sejajarin, ya. Oke, seperti ini. Terus kita tentukan tangan kita lebih kuat yang mana, kanan atau kiri. Rata-rata orang lebih kuat kanan.
ya kan? Kecuali kalau kidal kiri, ya. Yang kiri taruh di bawah. Pertama caranya gimana? Kalau bisa sih ini nggak perlu ngukur ngukurnya cepat aja ya. Antara sini ini tengah sini cekungan. Bisa yang ngerasain cekungan sini ya? Cekungan sama cekungan di bawah sini. Ya. Sepertiga bawah. Ambil sepertiga bawah. Oke? Paling gampangnya apa? Kalau bingung ngukur-ngukur, lihat puting. Putingnya sebelah sini ke sini sejajar. Tengah-tengah. Tangan kiri telapaknya dipasin ke tulang. Tangan kanan gini. Gini ya. Jadi bukan gini. Bukan. Kalau gini, teman-teman kekuatannya nggak akan maksimal nanti. Gini, ya, pakai tumpuan ini yang kasih kekuatan. Oke? Pada saat teman-teman mendorong, jangan pakai kekuatan di bahu. Gunakan kekuatan tumpuannya di sudut pinggul. Kalau nggak, teman-teman akan cepat capeknya. Karena biasanya teman-teman melakukan RJPO itu bisa 30 menit ke atas. Bayangkan aja nanti keringetannya teman-teman, bahkan biasanya setelah selesai RGPO itu bahkan nggak bisa berdiri, kram, ya. Baru 8, tuh, wa, ga, pat, ma, 6, ju, pan, lang, lu, tuh, wa, ga. Itu dilakukan selama sampai 30 kali 2, 30. Habis itu apa? Cek. Belum terasa juga, lanjutin lagi. Nah, paling bagus kalau 30, habis itu bantuan nafas. Nafas 2 kali. 30, nafas 2 kali. Caranya juga untuk memberikan bantuan pernafasan seperti apa? Tutup hidungnya, mulut buka sedikit, mulut kita itu menutupi full. Ya, caranya gitu. Jadi memang kenapa? Supaya full udaranya masuk. Dan pada saat meniup, nah ini juga ya, pada biasanya juga banyak yang salah, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman usahakan yang bisa dilakukan. Pastikan di dalam mulut tidak ada sumbatan saluran pernapasan. Karena bisa juga dia karena tersedak. Nah itu dikeluarin dulu, gitu ya. Kalau ada makanannya keluarin dulu. Nah supaya nanti bisa masuk dan lihat pada saat kita tiup, dan ini biasanya agak kita angkat ya. Jadi kita angkat. Tujuannya supaya apa? Dia pada saat kita meniup bukan masuknya ke perut, tapi masuknya ke dada. Nah jadi pas kita tiup, kita lihat dadanya ngembang nggak? Gitu. Bukan perutnya malah yang gede. Itu namanya salah masuk ya. Gitu ya. Oke, baik. Itu dia tadi adalah teknik CPR yang benar dari Dokter Winda ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau ingin mau tahu praktek lebih jelasnya, mungkin nanti kita bisa kita bisa lakukan di saat seminar kesehatan offline di hari Selasa di kantor pusat FAI dengan judulnya manfaat Flavanol untuk kesehatan jantung. Baik, kita diskusi aja ya dok ya, karena di sini belum ada pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa langsung di sini ada Pak Ibrahim yang mau bertanya mungkin ya. Pak Ibrahim, mungkin ada yang ingin tanyakan Pak? Atau Bapak Ibu yang lain ingin bertanya bisa tentang jantung, kemudian tentang masalah kesehatan lainnya juga bisa ya. Atau mungkin Dokter Indah ada yang mau sharing-sharing nih tentang cerita kemarin di Korea mungkin dengan suhu yang ekstrim ya dok ya, kemarin minus berapa, kemudian ada yang dibantu dengan Flavanol, mungkin DTM ya, karena kan jalan-jalan terus ya. Kayaknya nggak mungkin kalau misalnya minum yang original ataupun yang sweet gitu kan, karena kondisinya di perjalanan gitu. Iya, kemarin lumayan menantang ya sebenarnya kalau kita lihat dari kemarin itu, karena kebetulan di Korea itu kan kondisinya lagi winter dan di sana cuacanya tuh sangat dingin, jadi ekstrim banget ya.
dan memang kan kebetulan memang belakangan ini cuaca lagi ekstrim dan itu kena dampak juga di Korea gitu. Jadi bahkan even orang Koreanya sendiri juga merasa nggak biasanya cuacanya tuh se-ekstrim ini. Jadi kita bagi kita yang biasanya di negara tropis itu lumayan berat ya sebenarnya bisa dibilang seperti itu karena cuacanya kemarin yang paling tinggi tuh sampai -7 ya, dingin banget. Dan memang di situ saya secara pribadi lumayan merasakan banget ya manfaat dari konsumsi flavanol karena pas lama di sana itu saya selalu setiap pagi minum flavanol dulu gitu sebelum kita mulai jalan-jalan dan itu sangat membantu banget untuk apa ya menghangatkan tubuh malah gitu ya menghangatkan tubuh. Jadi walaupun nih kita dengan dinginnya seperti itu bahkan kita ada beberapa yang udah saya aja kemarin juga jaket tebel banget ya, tebel banget tapi masih tetap oke gitu, masih tetap nyaman. Walaupun sebenarnya dingin banget tapi masih bisa ditahan karena tubuh jadi lebih hangat karena konsumsi flavanol. Jadi kadang-kadang pun setebal apapun jaket kita itu nggak mempan juga kalau untuk sedingin itu dan anginnya sekencang saat itu di sana. Kalau umpamanya nggak dari dalam tubuh kita pun menghasilkan panas tubuh yang cukup untuk menghangatkan tubuh. Jadi dengan konsumsi flavanol itu sangat membantu banget untuk meningkatkan metabolisme ya, membakar lemak-lemak juga sehingga lemak-lemak kita itu malah justru dijadikan energi untuk menghangatkan tubuh kita. Jadi nyaman banget deh waktu itu. Untung bawa flavanol waktu ke Korea. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk sharingnya. Tentunya kita juga bisa gunakan ya dok ya di saat musim hujan saat ini ya. Dari kemarin kan hujan terus untuk menjaga daya tahan tubuh. Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu rutin konsumsi Cocoa Flavanol. Nah ini ada dari Pak Heru nih dok, mau bertanya, mau menyalakan mic. Silakan Pak Heru. Halo Pak Heru. Dari Pak Heru nih sudah mau menyalakan mikrofonnya ya. Silakan Pak Heru. Halo, selamat malam Pak Heru. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu dari peserta yang lain juga bisa. Sambil kita nunggu Pak Heru untuk membuka mikrofonnya nih. Nggak bisa open mic katanya. Oke, sebentar. Saya unmute tadi. Oke, silakan. Mohon maaf Pak Heru. Silakan Pak Heru, mohon maaf Pak. Iya, terima kasih Ibu MC yang cantik. Ya saya Dewi nih tadi kebetulan udah dapet informasi dari founder Pak Hendra sore tadi. Kemudian saya udah langsung ketemu teman saya nih namanya Pak Heru. Ini jadi saya menggunakan ini Pak Heru. Keluhannya dok, mohon izin. Setiap hari itu beliau tuh darahnya 150 sampai 170. Pernya sih 90 ya Pak? Oke, pernya 90. Nah pertanyaannya apakah dengan menggunakan produknya dari ini Flavanol ini tepatnya yang mana? Kan ini ada 4 ya? Ada 4. Kira-kira tepatnya yang mana digunakan dan berapa banyak gramnya sehari gitu? Mohon arahan deh untuk menstabilkan. Terima kasih dokter. Oke, berarti untuk Pak Heru, apakah sedang konsumsi obat hipertensi juga? Oke, ada ya. Boleh nih dengan Pak Herunya langsung? Ya, dok. Ya, Pak Heru ada minum obat hipertensi juga? Ya, kemarin itu saya dikasih obat hipertensi ya. Cuman ya itu jadi jarang-jarang makannya, jarang-jarang makan obatnya dok. Karena baru kali ini saya tuh udah 2 tahun, baru 2 tahun ternyata kaget kemarin pas dicek di rumah sakit ternyata 150, 170 malah. Nah itu tadi ketemu dengan Teh Dewi sama Pak Dani ternyata ada produk yang ini saya coba gitu. Apakah bisa nggak? Ini seberapa lama lah untuk seberapa banyak, kemudian berapa lama saya bisa menormalkan lagi. Oke. Berarti Pak Heru baru
baru tahu ada hipertensi 2 tahun belakangan ini ya. Iya, betul. Iya. Dok. Oke. Nah, kalau untuk kasus seperti Pak Heru ini sih sebenarnya saya anjurkan konsumsinya bisa original atau DTM atau kombinasi antara original dan DTM. Biasanya sih saya lebih favorit menganjurkan untuk kombinasi ya antara original dan DTM. Jadi minumnya pagi minum original 5 gram, lalu siangnya minum DTM 1 saset, dan nanti malamnya minum original lagi 5 gram gitu. Nah, itu bisa dilakukan rutin setidaknya nanti 3 bulan dulu. Nanti setelah 3 bulan dievaluasi. Ya, akan dievaluasi. Nah, evaluasi nanti kan biasanya tuh akan dicek tuh kan, pasti ada pengecekan rutin deh, tensi darah gitu ya, kira-kira seperti apa. Nah, satu hal yang harus disadari adalah flavanol ini bukan obat. Ya, flavanol ini bukan obat. Jadi tidak sama dengan obat hipertensi. Obat hipertensi Bapak minum saat ini langsung nanti turun tekanan darahnya. Gitu. Dalam beberapa menit akan turun tekanan darah karena dia adalah obat. Tapi dia tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Dia hanya mengontrol saja. Nah, di sini makanya biasanya saya menganjurkan untuk mengkombinasi obat hipertensi dengan flavanol karena flavanol nanti yang akan bekerjanya itu dari sisi yang lain, yaitu adalah untuk diregenerasi selnya. Kita bisa terjadi hipertensi ini kan karena ada kerusakan-kerusakan pada sel-sel tubuh kita. Seperti kalau pada kasus hipertensi ini biasanya kerusakannya bisa pada biasanya paling sering justru adalah karena kerusakan di dinding pembuluh darah itu sendiri. Sudah mulai ada plak-plak pembuluh darah yang mengganggu. Sehingga aliran darah terganggu, tensi juga jadi terganggu juga. Nah, inilah nanti yang akan diperbaiki secara bertahap ya, secara bertahap oleh flavanol gitu. Jadi memang harus pelan-pelan, nggak bisa jangan disamakan sama minum obat ya. Dan ini nanti akan tergantung seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak plak yang ada di tubuh Pak Heru. Jadi berapa lama akan mengkonsumsi flavanol ya nggak tahu karena kan saya nggak tahu nih kondisinya Pak Heru seberapa parah ya kan, seberapa harus dikerjakan gitu. Tapi itu akan kita evaluasi nanti 3 bulan konsumsi, baru kita akan evaluasi tiap bulannya. Jadi memang minimum 3 bulan dulu konsumsi untuk bisa melihat progresnya gitu ya. Jadi memang ini dia akan bekerja bertahap dan flavanol ini kan dia kerjanya itu bisa kemana aja gitu ya. Kita nggak bisa mengatur dia akan kerja tuh harus di sini sesuai dengan keluhan kita. Belum tentu karena tubuh kita yang paling tahu kondisi masalahnya itu adanya di mana dan yang paling krusial itu di mana. Sering banget justru ya kita taunya kita sakit A gitu kan. Tapi sebenarnya kita punya sakit A, B, C, D, E sampai Z gitu. Yang B sampai Z ini nggak kita anggap karena mungkin sakitnya nggak seberapa atau nggak menjadi concern kita. Nah, tapi bagi tubuh kita itu semua penting. Sehingga pada saat kita mengkonsumsi flavanol, itu akan terbagi-bagi. Terbagi-bagi ke bagian-bagian yang bermasalah tadi. Jadi kadang, akhirnya untuk kebagian yang kita harapkan, jatahnya jadi berkurang. Gitu. Nah, itulah nanti yang akan kita evaluasi setiap bulan. Apakah dosis yang sudah diberikan memang sudah cukup untuk mengcover semua kebutuhan dibutuhkan oleh tubuh Pak Heru gitu ya. Jadi nanti boleh dicoba mulai dari tadi yang dosis saya sarankan, umpamanya kalau mau original aja boleh 5 gram, 5 gram, 5 gram gitu ya, pagi, siang, malam. Atau kalau mau DTM aja juga boleh juga 1 saset, 1 saset, 1 saset pagi, siang, malam. Atau mau dikombinasi juga boleh. Pagi yang minum original 5 gram, siang yang minum DTM 1 saset, mungkin kan karena aktivitas ya, jadi lebih enak pakai yang saset biar gampang konsumsinya di mana aja. Lalu malam nanti di rumah belum tidur atau sebelum makan malam minum original lagi 5 gram lagi. Gitu ya. Nanti akan kita evaluasi sesuai dengan apa yang Pak Heru rasakan. Kalau kira-kira progresnya sudah mulai berasa, berarti dosisnya sudah tepat. Tapi kalau mungkin belum terasa apa-apa, berarti mungkin dosisnya masih kurang.
gitu. Ternyata masalah di dalam tubuh Pak Heru lebih banyak dibandingkan yang Pak Heru kira. Berarti butuh lebih banyak flavanolnya. Nanti tinggal ditambahkan aja dosisnya. Ya? Oke. Ya. Ya, Dok. Siap, Dok. Siap. Makasih, Dok ya. Banyak Dokter Winda. Ya. Kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Mohon maaf tadi Pak ya untuk mikrofonnya. Baik, selanjutnya ingin bertanya Bapak Ibu. Ya, Mbak. Oke, silakan Bu Fauzia. Ya, dengan Bu Fauzia. Ya, tadi apa yang saya mau tanya sebetulnya udah sedikit ini disampaikan sama Dokter Winda. Saya ini baru beli nih dari temen ya. Ini apa Flavanol DTM. Kemudian satu lagi yang ininya Flavanol yang ininya hijau gini nih. Nih. Oh iya, Ori. Iya. Oh ini namanya Ori ya. Iya. Jadi intinya ini yang fungsi paling pokok itu apa? Saya alhamdulillah nggak ada lah penyakit jantung ya. Nah kemudian fungsi yang paling pokok ini apa? Saya mau mencoba meminum, terus cara minumnya bagaimana? Ya walaupun udah dijelaskan lah sama Bu Sondang ya, tapi ini dengan Dokter Winda mungkin saya lebih ini karena langsung ya. Kemudian karena ini ada rasa manisnya kelihatannya, efeknya ada nggak ini Dok? Gitu. Oke. Ya. Nah, basically sebenarnya kalau mau disimpulkan, manfaat utama dari flavanol ini, utamanya sebenarnya dia adalah antioksidan. Gitu ya. Kalau dia sifatnya antioksidan, itu kalau kita ngomongin antioksidan, dia perannya adalah untuk balancing dan protecting. Menyeimbangkan dan melindungi. Menyeimbangkan berarti yang lebih ditekan, yang kurang ditingkatkan. Gitu. Dan juga memproteksi, melindungi. Melindungi dari apa? Dari apa saja yang sifatnya merusak. Radikal bebas, virus, bakteri, ya, sifatnya adalah memproteksi seperti itu. Tapi karena flavanol kita kebetulan dia asalnya kalau kita ngomongin flavanol itu sumbernya banyak. Ya, ada dari coklat, ada maksudnya ini kokoa ya, ada dari kokoa, ada dari teh, ada dari bawang putih, dari tomat, beri-berian, banyak sebenarnya. Cuman untuk flavanol yang dari kokoa itu dapat ada manfaat tambahannya gitu. Jadi tidak hanya sebagai antioksidan saja, tapi dia juga bagus untuk pembuluh darah gitu. Jadi dia bisa punya manfaat setelah kita konsumsi, itu dia bisa membantu produksi nitric oxide untuk nanti perannya tadi memperlebar pembuluh darah. Di mana pembuluh darah adalah organ yang paling krusial dalam tubuh kita. Karena semuanya lewat pembuluh darah. Oksigen, nutrisi, obat-obatan, vitamin, mineral, semuanya lewat pembuluh darah. Kita nggak bisa nih, ya, kita mau kasih nutrisi buat otak kita. Kita langsung kasih ke otak kan nggak bisa, gitu kan? Pasti harus kita makan, nanti lewat saluran cerna, dari saluran cerna akan diserap darah pembuluh darah yang akan mengantarnya ke otak. Gitu. Sama juga kita punya masalah di lutut. Nggak bisa langsung kita sodorin ke lutut, sembuh. Nggak bisa. Harus kita konsumsi, nanti akan lewat aliran darah, barulah nyampe ke lutut. Makanya kenapa sering sekali kita itu konsumsi macam-macam, tapi kok nggak terasa ya manfaatnya. Salahnya itu justru di pembuluh darahnya. Karena apa? Karena yang kita makan yang bagus-bagus itu, suplemen, vitamin, obat-obatan, dan segala macam, nggak nyampe ke tempatnya karena nyangkut di jalan. Nyangkut di pembuluh darah. Jadi itulah seberapa penting pembuluh darah kita. Gitu. Dan disitulah peran flavanol yang terutama sebenarnya. Untuk menjaga supaya aliran darah kita lancar. Untuk mengantarkan segala sesuatu yang baik ke semua tempat di sudut-sudut tubuh kita ini. Plus bonusnya, dia juga memang punya manfaat sendiri sebagai antioksidan ya, yang perannya tadi menyeimbangkan dan melindungi. Nah, kalau untuk konsumsinya pada dasarnya sebenarnya akan tergantung kepada tubuh sendiri, Bu. Jadi memang tidak ada aturan baku karena kan basically itu bukan obat ya, kan bukan obat gitu ya. Jadi ya sesuai dengan kenyangnya tubuh kita sendiri. Tubuh kita akan kenyang kalau kita kasih berapa.
apakah dengan 5 gram saja cukup? Kasih aja 5 gram kalau umpamanya cukup. Atau harus 10 gram atau 15 gram, itu akan tergantung kepada tubuh masing-masing. Jadi kita harus mengkomunikasikan ke tubuh kita sendiri, ngetes ke tubuh sendiri. Kira-kira kalau segini cukup nggak ya? Nah, kebetulan kan Bu Fauziah udah belinya yang original sama yang DTM, ya DTM. kan? Nah, boleh nih, Ibu tes aja satu-satu, tes aja. Jadi minum originalnya 5 gram, ditambah sama DTM-nya 1 saset. Gitu. Nah, nanti boleh dibedakan waktunya, yang mana yang pagi, mana yang malam gitu. Nanti tinggal diatur aja. Kalau saat nanti Ibu evaluasi selama 1 bulan, kira-kira udah cukup nggak ya, udah berasa nggak ya di badan gitu kan? Kalau udah berasa, berarti udah cukup dosisnya. Tapi kalau kayaknya belum terlalu terasa di badan, tambahin lagi, berarti masih kurang. Gitu, karena kita mungkin merasa kita sih sehat-sehat aja, tapi belum tentu kita sepenuhnya sehat. Karena sehat itu adalah persepsi, tergantung toleransi kita masing-masing gitu kan. Sama kayak rasa sakit kan, orang ada yang cubitnya pelan aja udah sakit, ada yang dicubit keras juga nggak sakit-sakit. Itu hanya persepsi aja. Jadi kita nggak bisa menganggap oh saya sehat, belum tentu ya. Hanya tubuh kita yang tahu apakah kita benar-benar sehat atau tidak. Tugas kita adalah memastikan apapun yang dibutuhkan oleh tubuh kita cukup gitu ya. Nanti jadi tinggal dicoba untuk menyimpulkan, oh iya dosis 1 saset dan 5 gram yang ori itu, oh ini udah cukup dosisnya. Kita merasakannya gimana itu? Kan kita nggak paham. Nah, rasanya itu bisa macam-macam, Bu. Jadi bisa rasanya tuh enak, positif, bisa rasanya tuh mungkin kurang menyenangkan, yang agak-agak negatif. Di sini adalah biasanya ada juga pada beberapa orang yang pada saat konsumsi flavanol itu akan terjadi reaksi detoksifikasi karena dia adalah antioksidan. Ya, jadi kan dia harus melakukan penyeimbangan. Kalau seandainya dalam tubuh kita ini kebetulan ada banyak racunnya, dia akan menyeimbangkan gitu ya. Jadi dia akan menekan racun-racun tersebut supaya keluar, dan itu biasanya rasanya pada beberapa orang nggak enak, apalagi kalau yang kebetulan racunnya banyak. Nah, rasanya apa? Bisa jadi pusing, bisa jadi ada yang malah jadi diare, ya, ada yang jadi jerawatan, ya, tergantung pengeluarannya bisa macam-macam, beda-beda, tergantung kita racunnya paling banyak di area mana, ya kan? Ada yang kencingnya jadi berbuih, tapi nggak usah khawatir, karena itu sedang mengeluarkan racun. Kalau kondisinya seperti itu, banyakin aja minum air putih, biar lebih cepat prosesnya. Ya, memang itu lagi bersih-bersih, namanya bersih-bersih kan pasti nggak enak ya. Tapi masa racun mau kita pelihara ya kan? Nah, jadi nggak apa-apa, banyakin minum aja, biarkan seperti itu. Kalau itu terjadi, artinya dosisnya sudah tepat, gitu ya. Atau itu kan kalau umpamanya rasanya terasanya justru malah kayak gitu kan kelihatan banget ya, berarti itu justru dosis yang dikonsumsi malah udah tepat banget, udah efek. Tapi ada juga yang rasanya kalau nanti konsumsi flavanol itu rasanya malah enak-enak aja. Ada juga yang beruntung seperti itu ya. Berarti racunnya nggak banyak di dalam tubuh, aman-aman aja, nggak apa-apa. Biasanya yang dirasakan apa? Tidurnya jadi lebih enak, badan terasa lebih enteng, lebih segar, lebih ringan rasanya. Biasanya itu kalau seandainya merasa yang rasanya lebih ke positif. Atau juga bahkan ada beberapa yang merasa terasa lebih panas kayak badannya. Kayak itu lebih panas gitu ya, karena itu dia metabolisme tubuhnya meningkat. Nah, itu nggak ada masalah. Tanda-tanda ini semua yang dirasakan itu adalah tanda-tanda artinya dosis yang dikonsumsi sudah tepat. Gitu. Jadi kalau sudah seperti itu tinggal diteruskan aja. Nah, tapi kalau umpamanya nanti Ibu minum nggak ada rasa sama sekali, kayak biasa-biasa aja, berarti masih kurang. Nah, itu tinggal dinaikin aja. Oh, itu tandanya ya. Oh, ini untuk mengukur dosisnya itu gitu. Ada efek sebetulnya itunya tadi ya? Iya, betul. Pokoknya ada efek. Baik itu enak ataupun nggak enak gitu ya. Baik yang manapun pokoknya ada efeknya, itu artinya dosisnya sudah tepat. Gitu. Tapi kalau tidak ada terasa apa-apa berarti masih kurang. Ya. Terus ini cara minumnya diseduh ya? Boleh diseduh, kalau untuk yang DTM, yang saset boleh langsung. Tapi kalau mau diseduh juga nggak ada masalah ya. Yang penting diseduhnya jangan sama air panas mendidih.
ya. Iya. Airnya anget-anget aja gitu. Iya. Ya, soalnya di info yang DTMI katanya ditaruh di bawah lidah. Apa harus begitu? Apa bagaimana? Boleh ditaruh di bawah lidah. Dia memang bisa di bawah lidah, tapi kalaupun mau diseduh nggak ada masalah, Nggak sama aja, masalah. nggak ada Oke. masalah. Siap. Makasih Dokter Winda infonya. Sama-sama Ibu Fauzia. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fauzia. Mungkin Ya. Bu Fauzia domisilinya di mana, Bu? Di Jakarta? Di Jati Asih. Oh, Jatiasi. Oke, boleh Bu Fauzia datang ke kantor di hari Selasa biar bisa Iya. langsung tanya-tanya nih sama Dokter Winda ya kalau misalnya sekiranya ada yang masih kurang jelas gitu. Ya, itu setiap Selasa ya? Selasa jam Siap. 2 siang di kantor pusat FHI ya, di Siap. Jakarta Barat. Makasih. Baik, sehat selalu Ibu. Selanjutnya Ya. dari Bu Ulfa Zuhra, mau bertanya nih Bu Ulfa, silahkan Bu Ulfa, bisa menyalakan mikrofonnya. Halo Bu Ulfa. Oke, Ya, silakan Ibu. halo. Iya, halo. Ini saya dengan suaminya Bu Ulfa. Oke, baik. Silakan Pak. Oh, Pak Ferry ya? Iya, betul. Oke, Apa kabar, Bu silakan. Dokter? Baik, Pak Ferry. Ya, Bu. Jadi gini, Bu. Belum lama ini ibu saya kolesterolnya tinggi. Nah, setelah dikit saya bawa ke dokter, ternyata jantungnya membengkak setelah di ronsen ya. Oke. Nah, setelah itu dikasih obat pengencer darah, hipertensi, terus ada batuknya juga. Nah, dan saya pun nggak begitu yakin dengan obat-obatan itu karena saya lebih suka ibu saya konsumsi flavanol. Memang yang dirasakan itu tidak langsung ya kalau kita konsumsi flavanol itu kan. Jadi ibu saya mengeluh seperti itu kan. Tapi tetap saya kasih, cuman takarannya ini 1 sendok teh. Agar lebih cepat terasa dan diselingin sama obat dari dokter itu baiknya seperti apa, Dok? Oke, nah kalau untuk kasus seperti ini sih sebenarnya kalau berdasarkan hasil riset ya, dari hasil jurnal penelitian, memang yang paling dianjurkan kalau yang memang sudah punya masalah pada kardiovaskular atau sudah punya masalah pada vaskular itu sendiri, memang dianjurkan konsumsinya sebenarnya adalah 15 gram. Gitu. Kalau 1 sendok teh itu kan dia setara dengan 5 gram. Jadi memang kalau bisa itu sekitar 3 sendok teh atau sekitar 1 sendok makan muncung gitu. Jadi memang kalau untuk kasus untuk ibunya Pak Ferry kalau bisa sih konsumsinya 15 gram gitu. Lebih baik. Nanti boleh tetap dikombinasi dengan obat dokter karena memang seperti tadi ya, flavanol kan kerjanya tidak langsung ya. Jadi dia memang akan bekerja bertahap, sambilan dia memperbaiki itu, sambilan yang sementara mempertahankan adalah si obat-obatan. Jadi supaya beban pada ibunya Pak Ferry nggak berat gitu. Oke, baik. Berarti sebelum obat konsumsi flavanol dulu ya? Selangin 1 Iya, jam lebih ya? bagus dikonsumsi sebelum minum obat. Jadi supaya jadi flavanol itu kan kayak forrider ya, dia jadi akan membantu untuk membuka aliran darah, jadi supaya obat-obatan tersebut kerjanya bisa jadi lebih optimal juga, gitu. Oke, terima kasih Dok, infonya saat ini cukup. Iya. Dan pun di offline. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry. Mengenai pembengkakan jantung, sebelumnya kita juga sudah pernah ada testimoninya ya dokter ya, mengenai riwayat pembengkakan jantung, bahkan sampai membawa hasil apanya sih dok yang kayak USG itu yang warna hitam gitu juga ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bumia. Selamat malam Dokter Winda, saya Bumia dari Samarinda. Mau nanya kalau penderita jantung wajahnya sudah bengkak dan harus pasang ring, konsumsi flavanolnya gimana ya dok ya? Terima kasih.
Oke, pada dasarnya sama sih ya, sama juga pada kasus-kasus yang masalah jantung lainnya. Paling dianjurkan itu memang 15 gram. Jadi patokannya kalau yang original itu sekitar 3 sendok teh atau 1 sendok makan muncung. Atau boleh juga konsumsinya yang DTM 3 saset gitu ya, atau boleh dikombinasi seperti tadi yang saya ajarin juga selang-seling ori, DTM, ori boleh juga. Tapi memang kalau seperti ini bukan berarti jadi tidak harus pasang ring, karena kan ini kan nggak tahu juga nih harus pasang ringnya karena kondisi penyempitannya seperti apa. Karena kan bisa aja penyempitannya cuma 1, tapi 90%. Atau ada juga penyempitan ternyata ada 2, atau ada 3. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Nah, ini akan tergantung ya. Tergantung seberapa berat gitu kondisinya sebenarnya. Tapi boleh tetap konsumsi flavanol ya. Tapi minimal kalau bisa 15 gram kalau kondisi seperti ini. Jadi supaya bisa benar-benar mengimbangi kebutuhan tubuhnya, karena memang di sini kelihatannya sudah cukup berat ya penyakit jantungnya ya. Gitu. Nanti boleh dikombinasi apakah mau ori aja atau DTM aja atau dikombinasi original dan DTM-nya. Oke? Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas jawabannya ya Bu Mia ya dari Dokter Winda ya. Baik, Pak Dok. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sehat selalu Ibu. Baik, Dok, kita juga sudah waktunya juga sudah jam 9:08. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan Dokter Winda? Oke, yang pasti sih saya pengen selalu mengingatkan teman-teman ya, terus ya konsumsi flavanolnya, kita nggak pernah tahu kadang-kadang ya, ada masalah apa sih dalam tubuh kita. Karena itu kembali lagi ya soal persepsi. Jadi kadang kita merasa sehat, ternyata tubuh kita sakit gitu. Jadi kita harus ada lebih pengertian untuk tubuh kita. Dan kadang-kadang juga kita nggak pernah tahu kan, kita akan menghadapi apa aja di sepanjang hari kita. Jadi kita harus selalu siap siaga bawa DTM kemanapun. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang bisa kita selamatkan dengan DTM tersebut. Ya, jadi selalu konsumsi flavanolnya dan selalu bawa DTM-nya kemana-mana. Oke? Sarange. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, ternyata memang penyakit pembunuh diam-diam ini masih menjadi trending ya, dok ya. Masih menjadi nomor 1 ya. Pastikan Bapak Ibu untuk lakukan pencegahan dari sekarang dengan mengkonsumsi, salah satunya mengkonsumsi Cocoa Flavanol setiap hari supaya pembuluh darah kita tetap sehat. Baik, kalau begitu kita ketemu lagi nanti di minggu depan dengan topik yang sangat menarik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua, selamat beristirahat. Bye-bye. Sama-sama, selamat malam. Annyeong. Annyeong. Pasti ke bawah dari Korea ya, dok ya? Iya dong. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida.